Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Islam itu datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran agama terdahulu dan juga untuk membangun peradaban manusia lebih maju lagi, juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kalangan masyarakat. Jadi itulah Islam. Islam itu bukan sekedar agama, tapi di dalamnya juga ada tuntunan-tuntunannya. Dan ketika Islam itu menyebar ke seluruh negara ya, di area-area non-Arab seperti di Afrika Utara, di negeri Syam, di daerah Romawi, di Turki, kemudian di daerah-daerah Persia, dan Persia ke arah timur, itu Islam disambut baik oleh masyarakat karena Islam ini adalah agama yang membawa kedamaian. Kan pada waktu itu para pemimpin mereka seperti pemimpin Romawi dan juga Persia adalah pemimpin yang zalim terhadap rakyat-rakyatnya. Maka ketika Islam datang, warga sangat senang dan disambut meriah. Banyak di antara mereka yang sebelumnya bukan Islam menerima Islam karena Islam memang bagi masyarakat terlihat seperti agama yang benar dan juga membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bagi bangsa dan masyarakat mereka. Dan terbukti teman-teman semuanya, pada awal-awal Islam itu tersebar dan juga kejayaan Islam itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, kemudian peradaban Islam begitu maju sampai Islam itu disebut sebagai mercusuar dunia pada waktu itu ya. Kalau sekarang ya sudah selesai, peradaban kita sudah habis sekarang ya. Sekarang umat Islam jumlahnya banyak tapi nggak punya taring sama sekali, nggak punya wibawa gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Kita memang hidup di zaman itu sudah terima-terima saja. Nah, di antara perkembangan Islam dan juga jasa-jasa Islam yang dibawa kepada masyarakat lain adalah salah satunya menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi terdahulu, dan juga Islam itu menjaga kehormatan seorang wanita dengan cara apa? Diwajibkan mengenakan jilbab gitu teman-teman. Nah, seorang muslim itu kalau mendidik anaknya pasti diajari pakai jilbab gitu kan. Diajari pakai jilbab, bagaimana menjaga kehormatan, bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis tuh kan. Kan soalnya perempuan itu kan paling rawan ya kalau bergaul sama lawan jenis gitu kan. Nah, sekarang gini, saya buat konten ini karena sebenarnya saya ingin agak sebel juga sama banyak orang-orang yang nggak tahu itu alirannya apa gitu kan, suka menjelek-jelekan jilbab gitu. Jadi kalau ada konten orang pamer kebaya, kemudian pamer pakaian-pakaian tradisional, jari dan lain sebagainya, itu langsung mereka komen seperti ini, buat bacotan seperti ini. Alangkah bagusnya kalau negeri kita tercinta Indonesia ini nggak kedatangan budaya-budaya Arab dan pakaian-pakaian dari Arab. Kita Islam tapi Islam yang sesuai dengan negara kita gitu kan, budaya kita. Terus ada yang bilang wong Jawa ora ilang Jawa nih. Nah, seperti itu. Kita menganggap bahwasanya jilbab itu adalah budaya dan tradisi Arab, padahal bukan teman-teman. Itu kan ajaran Islam, itu bukan budaya Arab gitu. Nah, sekarang gini saya nanya itu. Di Indonesia itu ada nggak yang sholat di masjid musola itu yang pakai jubah sama sorban putih, itu ada nggak? Kan hampir nggak ada gitu kan. Kalaupun ada biasanya itu bukan orang sini, itu orang luar negeri gitu kan. Nah, orang Indonesia punya budaya sendiri. Kita kalau misalnya pakai songkok, kemudian pakai sarung, itu kan budaya kita. Kemudian ada yang sarungnya bentuknya warnanya itu batik, itu kan tradisi kita, itu kan pakaian adat kita. Kemudian itu banyak itu santri-santriwati pondok pesantren itu yang pakai jilbab, pakai pakaian yang pakai batik, itu kan ada, itu kan pakaian kita juga gitu loh. Jadi kita itu memang menyesuaikan tradisi dengan masyarakat kita, budaya-budaya kita, tapi tidak serta-merta itu menghilangkan jilbab, harus pakai kebaya yang nggak pakai jilbab, harus pakai pakaian tek top, itu kan nggak ada seperti itu. Nah, saya itu herannya seperti itu. Nah, kalau kamu bilang budaya Arab, itu mana buktinya budaya Arab itu kan? Agama-agama lain seperti agama Yahudi dan Nasrani itu ada jilbab juga itu. Contohnya seperti sekte Yahudi Haredi itu mereka pakai jilbab itu kan, malah pakai cadar juga itu. Seperti orang-orang yang kamu sebut Wahabi itu orang-orang Yahudi Haredi seperti itu. Kemudian ada orang Nasrani, para suster, para biarawati itu lihat mereka pakai jilbab semua kan. Apakah mereka orang Arab? Apakah mereka pakai tradisi Arab? Ya tentu saja tidak. Kemudian ada Bunda Maria, ibunya Nabi Isa, ibunda Yesus ya. Itu pakai jilbab juga itu kan. Apakah beliau orang Arab? Gitu kan enggak. Aslinya orang-orang seperti ini aslinya itu bukannya nggak suka sama budaya Arab atau apa, aslinya memang nggak suka sama Islam gitu loh. Jadi nggak tahu ini walau alam alirannya apa gitu kan. Akidahnya juga bermasalah itu orang-orang seperti itu. Karena saya memang pernah menemui sendiri orang-orang seperti itu. Dia dimasukkan ke grup ya, masukkan ke grup diskusi itu, ada orang itu yang hobi banget lah jelek-jelekin Islam itu, hobi jelek-jelekin Islam.
Kemudian orang Jawa itu Islam tuh jangan seperti orang Arab gitu kok. Maksudnya jangan sholat gitu loh teman-teman. Jangan sholat terus jangan baca Quran gitu kan. Karena menurut dia Al-Quran pakai bahasa Arab gitu. Pokoknya nanti kalau misalkan ini misal ada perempuan nggak pakai jilbab itu, sudah nggak pakai jilbab itu masih komen juga dia. Jangan baca Al-Quran pakai bahasa Arab, kalau sholat pakai bahasa Jawa itu kan maksud kalian seperti itu kan? Iya maksud mereka pasti seperti itu gitu. Aslinya yang dibenci itu bukan Arabnya aslinya itu, agama Islamnya itu loh. Jadi maksud mereka itu kita harus berislam itu dicampur sama budaya-budaya lokal tuh. Maksudnya budaya lokal benar-benar budaya yang benar-benar merusak syariat gitu loh. Sekarang gini teman-teman ya, kalian misalnya ya membangga-banggakan kebaya, pakaian tradisional Jawa. Tolong dilihat dulu ya, orang Jawa zaman dulu pakaiannya seperti apa. Tolong dipahami itu. Kalau kamu lihat di sejarah-sejarah itu orang Indonesia gitu, orang Majapahit itu pakainya seperti apa? Compang camping gitu loh. Compang camping, ada yang topless, nggak pakai atasan itu. Nah contohnya seperti orang Bali tahun 1930 itu, masih kamera hitam putih zaman Belanda itu masih banyak orang-orang yang pakai pakaian topless gitu loh. Kemudian Islam itu datang ke Nusantara itu membawa peradaban yang lebih maju. Makanya pakaian lebih sopan gitu kan. Kita aja ya, mohon maaf ya, kita orang Indonesia ini sama orang-orang Asia Timur misal seperti Tiongkok, kemudian seperti Korea dan Jepang itu masih jauh peradabannya gitu loh. Sana itu pakai kimono gitu kan, sopan pakaiannya. Kalau kita, mohon maaf nih beneran ini, pakaian kita pada waktu itu ya compang camping, kemudian ya terkesan gak sopan gitu kan. Ya, setelah Islam datang terlihatan lebih bersih lagi, dan ini sesuai dengan catatan Mahuan, seorang penjelajah dari Tiongkok. Ketika ia datang ke Majapahit ya, di daerah Mojokerto, dia melihat ada orang-orang Jawa itu, mohon maaf nih, jorok, kemudian pakaiannya seadanya gitu kan. Nah, kemudian ada orang Tiongkok lebih bersih, lebih maju orangnya. Kemudian ada di situ ada orang-orang Muslim juga, orang-orang dari Timur Tengah seperti dari Arab dan juga Persia. Itu kata dalam catatan Mahuan, orangnya bersih-bersih dan juga orangnya lebih terlihat beradab gitu. Nah, jadi seperti itu. Apakah kamu mau kalau kita kembali ke zaman itu gitu, dengan peradaban yang lebih terbelakang lagi? Ini kita ini sudah semakin maju teman-teman. Dulu di zaman saya itu nggak ada orang, zaman saya dulu ya, di kampung saya itu nggak ada orang pakai jilbab. Justru orang pakai jilbab tuh malah dibenci. Nah sekarang alhamdulillah hampir semuanya pakai jilbab semua, karena orang-orang sudah semakin sadar bahwasanya memang kita jilbab itu memang bagian daripada ajaran Islam gitu kan. Dan satu hal lagi buat tambahan teman-teman semuanya, kalau ada saudara-saudara teman-teman kita yang belum bisa pakai jilbab, jangan kita paksakan ya. Kita giring sedikit-sedikit, insya Allah nanti pasti mau kok. Yang penting dia tidak meninggalkan sholat, nah itu aja. Semoga bermanfaat.